Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Kayla Aurelia dari kelas 8A, absen 18. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia teks persuasif dengan judul Memelihara dan Menanam Pohon untuk Mengatasi Pemanasan Global. Kita akan masuk ke struktur pertama teks persuasif, yaitu pengenalan isu. Pengenalan isunya adalah memelihara dan menanam pohon memiliki dampak yang sangat penting bagi kehidupan kita. Salah satunya, pohon memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Pohon menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah hutan tropis yang sangat luas. Akan tetapi, hutan-hutan di Indonesia sudah mulai berkurang. Salah satunya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sering melakukan penebangan dan pembakaran liar untuk kepentingan sendiri tanpa melakukan penanaman kembali. Dan akibatnya, atmosfer di bumi semakin panas dan mempercepat terjadinya perubahan. Kita akan masuk ke struktur kedua teks persuasif, yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumennya adalah kerusakan hutan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Hutan berfungsi menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Maka jika hutan rusak, jumlah karbon dioksida yang diserap oleh hutan menjadi sedikit. Jika semakin banyak karbon dioksida yang berkumpul di atmosfer, maka akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sebenarnya, zat karbon dioksida dibutuhkan dan akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi, karena semakin menipisnya hutan dan lahan hijau membuat kadar karbon dioksida di atmosfer tidak terkendali. Faktor pemanasan global lainnya adalah seperti gas industri, polusi bahan bakar, dan gas metana yang dihasilkan dari sampah plastik. Karena itu, pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menanggulangi kerusakan hutan dan menangani pemanasan global dengan mengajak masyarakat Indonesia menanam pohon. Tidak hanya sekadar mengajak, pada tahun 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 untuk menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Amanat Presiden pada saat proses tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia menanam minimal 1 pohon. Ada sekitar 36.000 pohon jati dan 200.000 pohon kaliandra ditanam di lahan seluas 23 hektar milik rakyat yang nanti akan dijadikan sebagai hutan rakyat. Selanjutnya, kita akan masuk ke struktur ketiga teks persuasif, yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakannya adalah Presiden Joko Widodo secara seremoni telah melakukan kegiatan menanam minimal 1 pohon. Kemudian diikuti oleh berbagai pihak dan juga masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam program perhutanan sosial di Desa Tasikharjo, Tuban, Jawa Timur. Maka dari itu, ayo kita minimal menanam 1 pohon demi kelestarian bumi kita, dan kita harus bisa memelihara pohon dengan baik, karena pohon sangat penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke struktur terakhir teks persuasif, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulangnya adalah hendaknya kita harus bisa berpikir berulang kali sebelum merusak, menebang, ataupun membakar pohon hanya demi kepentingan diri kita sendiri, karena pohon sangatlah penting bagi kehidupan kita. Dengan kita menanam 1 pohon saja akan sangat bermanfaat bagi bumi kita dan orang sekitar kita. Dan dengan kita merusak pohon akan berakhir untuk banyak orang dan untuk bumi kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merawat dan menanam pohon untuk melindungi dan mengatasi bumi kita dari pemanasan global. Selanjutnya, kita akan masuk ke kebahasaan teks persuasif. Kebahasaan teks persuasif yang pertama yaitu menggunakan kata ajakan. Dengan kata ayo yang terdapat pada paragraf ketiga teks persuasif, kalimatnya adalah, maka dari itu, ayo kita menanam pohon minimal 1 untuk kelestarian bumi kita, dan kita harus bisa memelihara pohon dengan baik, karena pohon sangatlah penting bagi kehidupan kita. Kata kedua yaitu mari yang terdapat pada paragraf 4 teks persuasif, yaitu mari kita bersama-sama merawat dan menanam pohon untuk melindungi mengatasi bumi kita dari pemanasan global. Kebahasaannya kedua yaitu penggunaan kata bujukan dengan kata penting yang terdapat pada paragraf pertama teks persuasif, yaitu memelihara dan menanam pohon memiliki dampak yang penting bagi kita. Kata bujukan yang kedua yaitu dengan kata harus yang terdapat pada paragraf 4 teks persuasif. Hendaknya, kita harus berpikir berulang kali sebelum merusak, menebang, ataupun membakar pohon.
Kebiasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata imperatif yang terdapat pada paragraf keempat teks persuasif. Hendaknya kita harus berpikir berulang kali sebelum merusak, menebang, ataupun membakar pohon. Kebiasaan yang ketiga merupakan penggunaan kata kerja mental dengan kata berpikir yang juga terdapat pada paragraf keempat teks persuasif. Hendaknya kita harus berpikir berulang kali sebelum merusak, menebang, ataupun membakar pohon. Kebiasaan yang kelima yaitu penggunaan kata teknis yang terdapat pada teks persuasif di atas, yaitu pemanasan global, perubahan iklim, reboisasi, illegal logging, gas rumah kaca, menanam pohon, dan atmosfer bumi. Kebiasaan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi kausalitas atau sebab akibat dengan kata karena yang terdapat pada paragraf pertama teks persuasif, yaitu akan tetapi hutan-hutan di Indonesia sudah mulai berkurang, salah satunya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sering melakukan penebangan dan pembakaran liar. Yang kedua yaitu kata akibatnya yang juga terdapat pada paragraf pertama teks persuasif, yaitu akibatnya atmosfer bumi semakin panas dan mempercepat terjadinya perubahan iklim. Kebiasaan ketiga yaitu karena yang terdapat pada paragraf kedua teks persuasif, yaitu karena semakin menipisnya hutan dan lahan hijau membuat kadar karbon dioksida di atmosfer tidak terkendali. Kata yang terakhir yaitu oleh karena itu yang terdapat pada paragraf keempat teks persuasif, yaitu oleh karena itu mari kita bersama-sama merawat dan menanam pohon untuk melindungi kita dan mengatasi bumi kita dari pemanasan global. Terakhir, sedikit kata motivasi dari saya, jangan pernah berhenti belajar karena ujian tak akan pernah berhenti mengejar. Nikmati saja prosesnya, jalani saja arusnya, dan serahkan pada yang kuasa. Let's start your day with positive thoughts. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.